Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. SMK 3 mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan utama SMK 3 adalah pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PT PLN Persero. PT PLN Persero merupakan distribusi Jawa Timur sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, memiliki resiko bahaya yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan SMK 3 menjadi sangat penting. PT PLN Persero UP3 Situbondo telah berupaya mencapai zero accident dengan berbagai cara, seperti sosialisasi K3, safety briefing, penggunaan APD, dan kepatuhan terhadap SOP. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada komitmen manajemen. Manajemen berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi penerapan SMK 3 di seluruh unit kerja. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Seluruh kegiatan operasional harus mematuhi regulasi nasional dan internasional terkait K3. Nah, yang ketiga, perlindungan pekerja, yaitu menjamin pekerja mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja melalui prosedur keselamatan yang ketat dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan ketiga. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko, menentukan potensi bahaya dalam pekerjaan dan mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua yaitu penentuan tujuan dan sasaran K3, penetapan target jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu penyusunan program K3, mengembangkan program pelatihan, inspeksi dan audit untuk memastikan penerapan SMK 3 yang efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan K3, implementasi standar operation procedure atau SOP dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 pada PT PLN Persero UP3 Situbondo. Standar Operation Procedure (SOP) dapat memberikan kemudahan terutama pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas di samping terhindar dari risiko kecelakaan saat kerja. Sekian dari saya. Selanjutnya pemantauan dan evaluasi K3. Pemantauan dan evaluasi K3 di PT PLN UP3 Situbondo dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah inspeksi rutin di seluruh area kerja, baik di dalam kantor maupun di lokasi operasional seperti jaringan listrik dan gardu induk. Inspeksi dilakukan oleh tim pengawasan K3 yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kondisi tidak aman dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jika ditemukan pelanggaran, pekerja yang bersangkutan akan diberikan teguran dan diwajibkan memperbaiki kesalahan tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, struktur organisasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT PLN UP3 Situbondo, yaitu pertama manajemen. Manajemen mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan serta memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk penerapan SMK 3. Selain itu, manajemen juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung implementasi SMK 3 secara optimal. Kedua, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 berperan sebagai tim yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait penerapan SMK 3. Selain itu, P2K3 memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai tindakan perbaikan dan peningkatan program keselamatan kerja, termasuk penyusunan program pelatihan serta evaluasi terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja.
Ketiga, pengawas K3. Tugas utama dari pengawas K3 adalah melakukan inspeksi secara rutin untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan telah diikuti oleh seluruh pekerja. Selain itu, pengawas juga bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin terhadap aturan keselamatan, termasuk memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keempat, pekerja. Pekerja memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, identifikasi bahaya. PT PLN UP3 Situbondo menerapkan metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai bagian dari sistem keselamatan kerja yang bertujuan untuk mendeteksi serta mengurangi potensi kecelakaan di lingkungan kerja. Adapun potensi bahaya di PT PLN UP3 Persero Situbondo adalah risiko bahaya listrik, risiko bahaya ketinggian, bahaya paparan bahan kimia, serta bahaya mekanik. Untuk risiko bahaya listrik, perusahaan menerapkan berbagai langkah pengamanan seperti memastikan bahwa setiap pekerja memahami prosedur keselamatan listrik, menggunakan peralatan yang telah teruji keamanannya, serta membekali mereka dengan alat pelindung diri atau APD khusus yang sesuai dengan standar keselamatan kerja di sektor kelistrikan. Selanjutnya, risiko bahaya ketinggian. Penggunaan tali pengaman atau peralatan keselamatan lainnya. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan menerapkan prosedur keselamatan ketat seperti mewajibkan penggunaan harness dan helm keselamatan, melakukan pengecekan kelayakan struktur sebelum pekerjaan dimulai, serta memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai teknik bekerja di ketinggian dengan aman. Selanjutnya, bahaya paparan bahan kimia. Perusahaan memastikan bahwa semua bahan kimia yang digunakan telah diberi label dengan jelas. Pekerja dilengkapi dengan APD seperti sarung tangan dan masker, serta menyediakan ventilasi yang memadai di area kerja yang berisiko tinggi terhadap paparan bahan kimia. Selanjutnya, bahaya mekanik. PT PLN UP3 Persero Situbondo melakukan pengecekan berkala terhadap semua peralatan yang digunakan, mewajibkan pekerja untuk mengikuti pelatihan terkait penggunaan mesin dengan benar, serta memastikan bahwa semua peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya telah dilengkapi dengan fitur pengaman yang sesuai standar keselamatan kerja. Materi selanjutnya yaitu program yang diterapkan K3. Di PT PLN UP3 Situbondo ada 5 program yang diterapkan, yaitu pertama, penerapan pelatihan dan sosialisasi K3 yang dilakukan secara rutin kepada seluruh karyawan. Pelatihan mencakup berbagai aspek keselamatan kerja, mulai dari pemahaman tentang potensi bahaya di tempat kerja, prosedur penanganan kecelakaan, hingga tata cara penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai standar. Selain itu, sosialisasi K3 dilakukan secara berkala dalam bentuk seminar dan penyuluhan. Kedua, PT PLN UP3 Situbondo mewajibkan pekerja untuk mengikuti safety briefing. Safety briefing dilakukan setiap pagi dan dipimpin oleh supervisor atau petugas K3 yang bertugas. Yang ketiga, PT PLN UP3 Situbondo rutin melakukan inspeksi keselamatan kerja. Inspeksi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana para pekerja menerapkan aturan K3. Keempat, PT PLN UP3 Situbondo melaksanakan audit internal K3 sebagai langkah evaluasi terhadap efektivitas penerapan SMK 3. Audit dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen keselamatan, menilai tingkat kepatuhan pekerja terhadap regulasi K3, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, PT PLN UP3 Situbondo juga mewajibkan penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. APD yang diwajibkan meliputi helm untuk melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda, sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan berbahaya atau luka akibat benda tajam, sepatu keselamatan yang dirancang untuk mencegah cedera akibat terpeleset atau tertimpa benda berat, serta sabuk pengaman yang digunakan saat bekerja di ketinggian. Penerapan APD menjadi standar yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Baik, selanjutnya yaitu pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3. Pencapaian yang pertama mengalami penurunan signifikan dan mencapai zero accident. Yang kedua yaitu adanya peningkatan melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. Yang ketiga yaitu regulasi K3 diperketat dan prosedur keselamatan lebih sistematis. Yang keempat yaitu semakin banyak pekerja yang patuh menggunakan APD. Yang kelima yaitu adanya peningkatan pelatihan bagi pekerja yang menangani listrik tegangan tinggi dan pekerjaan di ketinggian. Selanjutnya yaitu tantangan. Yang pertama yaitu memerlukan pengawasan yang ketat untuk mempertahankan pencapaian. Yang kedua yaitu terdapat pekerja yang kurang disiplin dalam mengikuti aturan keselamatan. Yang ketiga yaitu implementasi hasil audit dan rekomendasi memerlukan peningkatan. Yang keempat yaitu terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap. Yang kelima yaitu memerlukan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk pekerja dengan risiko tinggi. Jadi kesimpulannya, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT PLN UP3 Situbondo telah menunjukkan berbagai pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan kerja serta mengurangi potensi kecelakaan di lingkungan kerja. PT PLN UP3 Situbondo telah mencapai kondisi zero accident dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SMK 3 di perusahaan telah berhasil mengurangi insiden kecelakaan kerja yang sebelumnya masih sering terjadi. Untuk memastikan bahwa penerapan SMK 3 berjalan secara optimal, PT PLN UP3 Situbondo juga telah memperketat regulasi terkait K3. Pengawasan terhadap implementasi SMK 3 dilakukan melalui sistem audit internal serta inspeksi berkala di setiap